Ya, Mirsa, selanjutnya kami akan menampilkan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Seorang pria tewas di tangan pacarnya sendiri di Taman Sari, Jakarta Barat. Perempuan berinisial SR berusia 23 tahun ini tega menghabisi nyawa ICS, pria yang menjadi kekasihnya. Tak sendiri, SR dibantu oleh dua rekannya HN dan FD. Ketiganya dibekuk beberapa jam setelah korban ditemukan tewas di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Kasus bermula ketika keempat orang ini sepakat menyewa indekos harian di kawasan Taman Sari. Tujuan utamanya bukan ingin bermalam, namun untuk pesta narkoba. Para tersangka ini bersama korban yang menginap di kosan harian di Jalan Hayam Wuruk untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Petaka datang saat mereka berempat berada dalam pengaruh sabu yang digunakan. Saat itu korban ICS mulai tak terkontrol dan merasa paranoid setelah menggunakan sabu. Korban merasa paranoid dan menduga bahwa ia dijebak oleh ketiga rekan-rekannya, sehingga kunci kamar kos tersebut disembunyikan di dalam celana korban. Korban pun terus-terusan berteriak dan tidak mau menyerahkan kunci kamar indekos. Kelakuan korban ini membuat dua teman dan kekasihnya emosi dan membuat rekan-rekannya kian marah. Ketiga pelaku yang juga di bawah pengaruh narkoba menganiaya secara bersama-sama. Pelaku HN memukul, menginjak kepala, dan menginjak perut korban. Kemudian pelaku FD memukul muka korban sebanyak 3 kali. Sementara SR, sang kekasih, ikut memegang pundak dan memukul kepala 1 kali. Usai dikeroyok, korban sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berlari keluar dari indekos. Korban berlari ke arah jalan raya sebelum akhirnya ambruk. Namun karena saat itu masih dini hari, barulah pada pagi harinya ada warga yang melihat korban. Saat itu korban masih bernafas meski kondisinya lemah dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Saat menunggu petugas puskesmas datang, nyawa korban sudah tak terselamatkan. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal pengeroyokan dengan ancaman 12 tahun penjara. Nur Hidayah, warga Dusun Dolongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ditemukan tewas di rumahnya. Jasad korban ditemukan terlentang di ruang tamu dengan kondisi luka-luka. Polisi bergerak cepat menyelidiki kematian perempuan 38 tahun yang sehari-hari berdagang sayuran itu. 10 jam setelah menerima laporan penemuan jasad korban, polisi berhasil meringkus pelaku. Pelaku pembunuhan adalah Afna Kuswantoro yang tak lain adalah kekasih korban. Pria 40 tahun ini ditangkap dalam pelariannya. Polisi menjelaskan pelaku dan korban memang menjalin hubungan asmara. Di hari kejadian, keduanya sempat cekcok.
Adu mulut berujung hingga korban menampar pelaku. Tak terima dengan apa yang terjadi, pelaku pun naik pitam. Dikuasai emosi, pelaku memukul bagian kepala belakang korban menggunakan tabung gas 3 kg. Korban langsung tersungkur. Setelah terjatuh dan tak berdaya, pelaku pun mencekik leher korban. Memukulkan tabung gas ini ke kepala korban, kepala bagian belakang korban. Korban terjatuh dan dilakukan pencekikan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku mengakui dirinya emosi. Menurut pelaku, dirinya dimaki dengan kata-kata kasar dan ditampar. Spontan saja, Pak. Emosi sekali. Emosi ya? Iya. Kenapa kok bisa emosi? Karena dikatain yang enggak, Pak. Apa dikatain apa? Terus diapain lagi? Selain itu, selain kata-kata diapain lagi, Om? Setelah korban tak bernyawa, pelaku melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Saat melarikan diri, pelaku pun menjual sepeda motor dengan harga 13 juta rupiah. Setelah itu, pelaku naik bus dari Magelang dengan tujuan Malang. Belum sampai di Malang, pelaku diringkus di Ngawi. Jamil Latbual, seorang kepala desa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, tak berkutik saat digelandang polisi. Pria 43 tahun itu menganiaya SL perempuan yang sedang menjalin hubungan asmara dengannya. Penganiayaan terjadi karena korban menolak melanjutkan perselingkuhan dengan Jamil yang sudah beristri. Selain itu, pelaku juga cemburu dengan perempuan 43 tahun itu. Mulanya, pelaku datang ke indekos korban dan menanyakan keberadaan korban kepada temannya. Karena dijawab sedang mandi, pelaku langsung pergi. Berselang 15 menit kemudian, pelaku datang lagi dan mengajak korban untuk pergi jalan-jalan, tetapi korban menolak. Merasa kecewa dia sudah berkorban selama ini, tapi kemudian dikhianati, makanya dia bertindak. Ya, sebelumnya ada hubungan, lalu kemudian korban mau menghindar, tersangka selalu dicari, lalu akhirnya terjadi seperti itu, dan yang terjadi penikaman. Korban ditemukan dengan kondisi berlumuran darah terlentang di halaman. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Polisi menyatakan pelaku menikam korban berkali-kali dengan menggunakan sebilah pisau. Ferry Sunandar, lelaki berusia 52 tahun, tewas bersimbah darah usai berduel dengan anak tirinya di pekarangan rumah mereka di Kota Serang, Banten. Korban mengalami luka berat di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sang anak alias pelaku naik pitam karena mencurigai adanya hubungan gelap antara ayah tirinya dengan istrinya. Kepala korban dipukul menggunakan balok kayu hingga mengakibatkan pendarahan. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung mengamankan pelaku dan berupaya mengevakuasi korban ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tidak terselamatkan. Bagi saya, bagaimana baiknya? Karena kesini anak,
ke sini suami, kejadiannya fatal. Udahlah, anak ayah mau diurin sama saya, istri saya mau diinsapin lagi sama saya. Ayah bertobat di luar, saya mau ngebenerin istri saya. Asmara terlarang antara istrinya pelaku dengan ayah tirinya, Ferry Sunandar, ternyata sudah berjalan selama 4 tahun. Motifnya motif asmara karena terjadi perselingkuhan antara istri pelaku dengan korban. Kurang lebih perselingkuhan tersebut sudah 4 tahun. Siapa saja yang melakukan komunikasi dengan istrinya karena ada nomor yang dicurigai. Ternyata setelah diinstal aplikasi tersebut, ternyata yang dicurigai adalah yang sering melakukan chat mesra adalah si korban ini, ayah tiri dari pelaku. Polisi mengamankan 2 bongkah kayu yang digunakan pelaku dan korban untuk berduel. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman penjara 7 tahun.